Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ian Praitno dengan NPM 25082010176. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas ujian akhir berupa studi kasus sistem antrian bank. Nah, alasan saya merancang sistem ini, saya ingin memisahkan beban database dan operasional, dan data statis ini disimpan di MySQL, sedangkan antrian dinamis dikelola langsung di memori Java, menggunakan struktur data manual agar pemrosesan oleh Taylor jauh lebih cepat. Kemudian pada MySQL saya menggunakan database bernama DBBank dan tabel pelanggan. Di sini tabel pelanggan memiliki primary key berupa ID dan auto increment serta kolom nama layanan, kategori berupa reguler, enum, reguler VIP, dan defaultnya reguler. Kemudian ada nomor antrian. Nah, setiap satu baris data ini akan ditarik dan di mapping otomatis menjadi satu objek di dalam sistem. Berikut menu sistem antrian bank saya. Yang pertama, saya menggunakan linked list CRUD. Nah, alasannya saya jadikan cache sementara untuk menyimpan data dari database tadi. Sehingga saat kita melihat daftar nasabah, sistem tidak perlu merequest ulang ke database. Lalu yang kedua, antrian ini diproses menggunakan queue first in first out. Alasannya sederhana, logika loket mutlak mengharuskan pendaftar pertama dilayani paling awal. Di sini kita lihat nasabah VIP dikenakan biaya sebesar Rp0. Ini merupakan penerapan inheritance dan overriding. Alasannya, VIP mewarisi data dasar nasabah, namun saya mengoverride biaya admin reguler Rp5.000 menjadi Rp0 sebagai privilege bisnis. Lalu yang ketiga, ada fitur long eksklusif. Saya menggunakan downcasting. Alasannya, objek nasabah biasa harus dipaksa berubah bentuk menjadi VIP agar sistem mengizinkan akses ke metode. Yang keempat, ada fitur keamanan operasional. Saya menggunakan stack. Nah, alasannya, fitur Undo ini butuh prinsip last in, first out, atau LIFO. Jadi, transaksi yang dibatalkan dipastikan selalu nasabah yang paling terakhir, yang dilayani oleh teller. Mari kita coba. Nah, yang terakhir yang dibatalkan yaitu Andi Wijaya. Kemudian menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana hubungan antara komponen sistem. Nah, yang pertama hubungan MySQL dengan objek Java yaitu sebagai penyimpanan ke struktur OOP. Hubungannya, MySQL bertindak sebagai penyimpanan data permanen di hard disk. Saat program pertama kali dinyalakan, baris data dari tabel pelanggan ditarik dan diubah wujudnya menjadi objek nyata melalui pelanggan atau pelanggan VIP di dalam memori RAM komputer. Kemudian yang kedua, objek Java dan linked list yaitu struktur OOP ke manajemen memori. Hubungannya, objek nasabah yang baru ditarik dari database tadi langsung disusun dan disimpan ke dalam linked list manual, list pelanggan. Linked list ini bertindak sebagai cache pusat data sementara. Hubungan ini dibuat agar proses CRUD seperti melihat daftar nasabah atau mengubah layanan bisa berjalan instan di memori tanpa perlu melakukan query bolak-balik ke server MySQL. Kemudian yang ketiga, eh, linked list dan queue memiliki hubungan manajemen memori ke alur operasional bank. Artinya, ketika nasabah dengan ID tertentu ingin mengambil nomor antrean, sistem akan mencari data nasabah tersebut di dalam linked list, lalu memasukkannya ke dalam queue manual antrian. Di titik ini, status data berubah dari data pasif yang tersimpan di list menjadi data aktif yang mengantri secara runtut di loket fisik bank berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Kemudian yang keempat, hubungan queue dan stack, alur operasional ke keamanan riwayat atau undo. Hubungannya, saat teller memanggil nasabah terdepan di queue dari queue, sistem akan memproses layanannya dan menghitung biaya admin secara otomatis. Begitu pelayanan selesai, objek nasabah tersebut tidak dibuang, melainkan langsung didorong ke dalam stack manual riwayat. Hubungan ini menjamin adanya fitur keselamatan. Jika teller salah input, sistem tinggal melakukan pop pada stack untuk membatalkan nasabah yang paling terakhir dilayani. Sekian demonstrasi bagaimana struktur data dan OOP menyelesaikan alur operasional perbankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.